Udah lama nih nggak riding bareng Miyabi. Finally keluar kandang juga nih Miyabi. Ini guys, nih frame chopper Miyabi ready buat dipublikasikan, buat dijokul. Nih. Pedes banget tuh. Wah, habis makan ayam bakar. Taruh. Oke, hari ini gua lagi ada di Alders Company. Dibilang Satmori tapi bukan morning ya. Sekarang jam berapa nih? Setengah satu. Rencananya kita mau riding muter CBD paling mana lagi. Cuman hari ini gua nggak ngevlog POV riding. Jujur li, lagi mager. Tapi nggak apa-apa, gue pengen sharing-sharing hari ini. Udah lama nih nggak riding bareng Miyabi. Finally keluar kandang juga nih Miyabi. Suara gue agak bindeng ya karena gue lagi flu. Ya, beginilah penampakan Miyabi setelah beberapa dekade nggak riding. Wah, ini apa nih? Ini bukan bagian dari aksesoris ya. Ini daun. Gua hari ini mau jadi motivator. Gua teman-teman si motivator tuh. Kan kemarin banyak yang nanya gitu ya, di komen, di DM kadang ya seputar perjalanan gua di percustoman duniawi lah ya. Lo kerja apa gitu. Gue sebenarnya punya hak untuk tidak menjawab. Cuman gue mau sedikit sharing aja buat teman-teman yang barangkali punya mimpi yang sama kayak gue. Kalau soal kerjaan terus terang nih. Ya pemasukan gue tiap bulan masih UMR lah, masih UMR Jakarta. Gue bukan crazy rich ya. Gue bukan apa ya istilahnya, bukan ngandelin warisan juga, tidak. Warisan gue adalah ilmu pendidikan dari orang tua gue. Kerjanya apa sih? Kok bisa gampang banget beli? Enggak. Semua yang gue capai hari ini termasuk kayak ya chopper Miyabi, chopper Bulldog itu sebenarnya mungkin buat sebagian orang itu belum apa-apa. Dan buat sebagian orang lagi itu sebuah pencapaian. Itu tergantung perspektif aja sebenarnya. Dan ya yang gua ini buat gua pribadi ya, yang pas-pasan kayak gua gitu ya. Ini sebuah pencapaian buat gua. Meskipun cuma sekedar motor custom gitu ya. Pindah dulu cuy, panas cuy. Jawaban gua mungkin akan terkesan klasik ya. Ya udah pasti buat mencapai semua ini ya kerja, berdoa dan selalu mengafirmasi hal-hal positif, manifesting istilahnya, manifest. Jadi semua yang gue capai hari ini ya klasik jawaban gue ya karena kerja dan berdoa sih, ya berusaha. Salah satu kuncinya adalah pasangan sih, penting banget, ya kan? Kebetulan bersyukur gue punya pasangan yang pintar nge-manage keuangan kayak gitu. Jadi hasil dari kerja gue ditabung sama dia. Dan kita punya target. Kalau gue punya target, misalkan gue 3-4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, gue pengen punya chopper SR nih gitu misalkan. Ya gue akan menabung. Either itu kesampaian atau enggak, atau uangnya mencukupi atau enggak, setidaknya gue udah berusaha, udah memulai. Karena kita nggak pernah tahu dalam perjalanan kita mencapai target kita itu, ya di tengah kita lagi berusaha dan bekerja gitu ya, berdoa, pasti akan ada pintu-pintu lain, rezeki-rezeki dari pintu-pintu yang lain gitu. Karena terus terang, kalau cuma ngandelin gaji di kerjaan ya mungkin akan agak lama gitu ya. Dan pastinya gue bersyukur gue pernah disekolahin sama orang tua gue. Jadi gue punya tambahan skill, istilahnya ya hard skill lah ya.
di luar gua kerja di kantor misalkan, gue bisa nyambi kerja yang lain gitu dengan skill yang gue kuasai lah, dengan bidang gue gitu. Jadi dari sana gue juga ngegali rezeki gitu, nyari rezeki tempat lain, ada passive income lah. Dan perlahan nggak berasa akhirnya sampai di target kita gitu, kesampaian gitu intinya. Kayak contohnya Miyabi SR ini. Dan setelah Miyabi SR ini kan gue memanfaatkan sosial media dengan baik ya, dengan konten segala macem. Gua ada pemasukan juga dari sana. Meskipun nggak seberapa ya, tapi sangat membantu gitu. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi buhit. Gini, mencapai sesuatu yang lo inginkan, menurut gua lo nggak harus jadi crazy rich sih. Selama sesuatu yang lo inginkan itu possible untuk lo capai dengan basic lo, pekerjaan lo yang sekarang gitu. Ini kira-kira 5-10 tahun ke depan memungkinkan nggak ya gue punya ini dengan kerjaan gue, dengan penghasilan gue segini gitu. Terus orang bilang, wah kemarin ada yang komen ads YouTube-nya kenceng nih. Enggak. Terus terang ya, untuk YouTube jujur ada AdSense-nya, cuman belum bisa ngandelin YouTube Ads, belum. Itu pun dibayarnya per 3 bulan gue. Itu gue nggak nyampe 2 juta, nggak ada gue bukan Fitra Eri, gue bukan Omobi, gue bukan Dendi Mas, gue bukan Gofar Hilman, Sekut, Zom, Bab, bukan. Gue cuman seorang Chris Panji yang lagi merintis konten lah gitu ya, ibaratnya merintis karir ya, merintis perkontenan lah gitu. Belum, YouTube gue belum. Ya mudah-mudahan dari sharing gue tadi ya bisa membuka cakrawala baru, anjay. Bisa membuka, ya ada perspektif baru lah. Jadi konklusinya adalah kalian yang bermimpi saat ini pengen punya A, pengen punya B, itu bukan hal yang mustahil. Itu possible kok, bukan impossible. Dengan catatan itu tadi, lo punya target, lo kerja, lo berusaha, jangan ngandelin satu lubang pekerjaan. Nih hal yang maksud gue gini, penghasilan yang positif ya maksudnya. Jangan yang aneh-aneh. Ya intinya gitu sih ya. Intinya nggak ada yang mustahil lah. Selama itu positif, lo punya target, lo bisa atau pintar mengatur keuangan, nggak ada yang mustahil. Asli. Ini yang gue jalani selama ini gitu. Buat punya chopper Harley dulu buat gue cuman mimpi. Tapi kita nggak tahu kan jalan yang di atas gitu selama kita positif ya. Gue konsisten ngonten, gue konsisten kerja, ya kesampaian akhirnya. Gue aja sebenarnya nggak nyangka banget. Finally gue punya chopper Harley gitu. Cuman ya prosesnya memang lama. Gue baru punya chopper Harley itu di umur menjelang 40. Di umur 37 lah gue baru punya Harley gitu. Ya mudah-mudahan sharing gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya mimpi yang sama kayak gue. Nggak ada yang mustahil, tetap semangat, konsisten, kerja yang bener, jangan rebahan. Kalau kerjaan lu cuma rebahan, ngayal-ngayal ya udah. Nggak bakal. Saya sorry dulu ya, gue bukan motivator, gue bukan Mario Tegar, gue nggak ada maksud menggurui ya, cuman sharing-sharing aja. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang punya mimpi yang sama kayak gue. One day pasti bakal kesampaian, asalkan tekun, konsisten. Ya pokoknya gitulah ya. Oke, kita riding kemana ini mas? Janjian cepet. Ini kan cepet ya? Oh, iya. Ini cepet ya? Jadi kita rencananya hari ini cuma muter-muter kelurahan aja. Cek warga. Kita nanti ke coffee shop yang jauh banget asli. Nanti ikutin aja kita ya. A few moments later. Ini guys, nih, gua mau spill frame chopper Miyabi yang udah ready buat dipublikasikan, buat dijokul. Nih guys ya,
Kalian udah bisa order. Kesini boleh nih order ke Elders, langsung ke Elders Company, ke IG-nya bisa. Original langsung dari DNA-nya Chopper Miyabi. Satu beda rahim tapi satu DNA. Gimana ya? Agak bingung sih. Nah, ini dipoksi ya, cuy. Finally kita memilih untuk dipoksi biar tinggal naik cat aja nanti. Ini berat juga nih. Iya. Berat, cuy. Sama gaji yang gitu macannya. Tapi kan Spill harga dong. spill harga ya. Udah boleh di spill harganya kan? Iya. Udah kan. Harganya, Mas, lu udah tahu fix harganya belum? Apa? Itu frame. Frame harganya 6,5 deh. 6,5. Ini ya, langsung aja gasin, udah bisa dijual. Udah bisa dibeli buat dibangun, dijadikan choppernya. Layani aku sekarang juga. Kita gas. Prepare dulu. Prepare, Mi. Gas.